Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atyata Carisa dengan NIM P1337420721050. Berasal dari kelas Rufaidah Al-Aslamiyah, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Magelang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1 proposal saya guna memenuhi tugas praktika mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul proposal saya adalah Metode bermain plastisin berpengaruh pada perkembangan motorik halus anak usia prasekolah. Pada bab 1 pendahuluan, terdapat 6 poin yang akan dibahas. Poin yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan keaslian penelitian. Pada poin latar belakang, seperti yang teman-teman ketahui, anak merupakan orang yang berusia di bawah 18 tahun. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun yang memiliki kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik halus anak usia 3-6 tahun ini mulai berkembang ditandai dengan anak mulai bisa menggambar dan menulis. Hal tersebut menurut Sucingsi tahun 2013. Setiap anak memiliki perkembangan yang sama, yaitu hasil dari proses pematangan. Nah, apa sih motorik halus itu? Motorik halus merupakan keterampilan yang dicapai menggunakan otot-otot kecil pada tubuh. Contoh perkembangan motorik halus adalah menulis, menggambar, memotong, lempar tangkap bola, memainkan benda atau peralatan mainan. Hal tersebut menurut Sucingsi tahun 2013. Akan tetapi, dalam pencapaiannya, setiap anak memiliki kecepatan berbeda. Maka dari itu, meningkatkan motorik halus pada anak usia prasekolah sangatlah penting. Baik orang tua, guru, maupun tenaga medis dapat mendukung anak agar tercapainya kemampuan motorik halus yang dapat membantu dalam aktivitas sehari-hari, seperti menulis, menggambar, memotong, memainkan benda, dan peralatan mainan. Nah, dari kegiatan tersebut, maka anak dapat menampakkan kreativitas serta imajinasi dalam tingkah lakunya ketika melakukan aktivitas motorik halusnya. Menurut Karisma tahun 2016, anak yang mengalami gangguan pada motorik halusnya akan kesulitan dalam mengeksplor lingkungan dan akan berdampak pada keoptimalan perkembangan anak pada masa yang akan datang. Nah, pada penelitian kali ini, saya akan meneliti tentang metode bermain plastisin. Bermain plastisin merupakan salah satu metode dalam meningkatkan perkembangan motorik anak. Apa sih itu plastisin? Plastisin adalah peralatan bermain anak berupa lilin mainan yang berwarna-warni dan dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk. Dengan bermain plastisin, anak dapat menggerak-gerakkan tangannya, menekan-nekan plastisin sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Poin yang kedua ada rumusan masalah. Pada masa prasekolah, kecepatan pertumbuhan berlangsung stabil dan terdapat kemajuan perkembangan motorik serta fungsi ekspresi. Hal tersebut menurut Sucingsi tahun 2013. Untuk memenuhi sejauh mana kemajuan perkembangan motorik halus anak, maka diperlukan penelitian. Perkembangan motorik halus anak prasekolah yang akan dibahas adalah tentang metode bermain plastisin. Maka rumusan yang diambil kali ini adalah apakah ada pengaruh metode bermain plastisin terhadap perkembangan motorik halus anak usia prasekolah. Poin yang ketiga ada tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak prasekolah. Dan tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui pengaruh metode bermain plastisin terhadap perkembangan motorik halus anak prasekolah. Terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pendidikan, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang meningkatkan perkembangan motorik halus pada anak prasekolah. Yang kedua, manfaat bagi keluarga, dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak usia prasekolah, sehingga dapat mengetahui bagaimana perkembangan motorik halusnya. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan mengenai metode bermain plastisin terhadap perkembangan motorik halus anak usia prasekolah. Kemudian terdapat ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebasnya adalah bermain plastisin, sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan motorik anak usia
prasekolah. Dan responden yang diteliti adalah anak usia prasekolah. Kemudian poin yang terakhir ada keaslian penelitian. Terdapat 2 penelitian di sini. Yang pertama ada penelitian dari Nunung Nurjana, Katarina Suryaningsih, dan Borneo Dwi Asmara Putra tahun 2017 dengan judul Pengaruh Fingerpainting terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak Prasekolah di TK Attaqwa. Dan jurnal yang kedua adalah milik Lilis Maghfurah tahun 2018 dengan judul Metode Bermain Puzzle Berpengaruh pada Perkembangan Motorik Anak Usia Prasekolah. Tujuan penelitian dari Nunung Nurjana dan kawan-kawan tahun 2017 adalah untuk mengetahui pengaruh fingerpainting terhadap perkembangan motorik halus anak usia prasekolah di TK Attaqwa. Sedangkan tujuan penelitian yang diteliti oleh Lilis Maghfurah adalah untuk mengetahui pengaruh metode puzzle terhadap perkembangan motorik halus anak prasekolah. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian milik Nunung dan kawan-kawan adalah kuantitatif. Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah kuisi eksperimen dengan pendekatan one group pretest and post-test. Pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 36-72 bulan sebanyak 25 anak. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi modifikasi, KPSP, dan Denver 2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata perkembangan motorik halus anak usia prasekolah sebelum dan sesudah dilakukan fingerpainting. Pemberian kegiatan ini dilakukan 6 kali pertemuan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian milik Lilis Maghfurah adalah desain eksperimental, menggunakan one group pretest, desain tanpa kontrol. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan jumlah responden sebesar 50 anak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 anak dengan teknik simple random sampling. Yang di random adalah instrumennya, karena respondennya adalah anak-anak, sehingga untuk mengurangi kecemburuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah DDST2, yang terdiri dari 4 sektor, yaitu motorik halus, motorik kasar, bahasa, personal sosial, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian motorik halusnya. Sebelum diberikan metode bermain puzzle, responden dilihat perkembangan motorik halusnya dengan menggunakan DDST2. Setelah itu, diberikan perlakuan metode bermain puzzle selama 1 bulan setiap minggu 2 kali selama 15 menit. Setelah itu, diukur kembali perkembangan motorik halusnya dengan menggunakan DDST2. Hasil penelitian oleh Nunung Nurjana dan kawan-kawan adalah analisis perkembangan anak usia prasekolah sebelum diberikan kegiatan fingerpainting dengan hasil data dalam bentuk tabel menunjukkan bahwa nilai tengah perkembangan motorik anak usia 36-72 bulan adalah 4, dengan nilai terkecil 2 dan terbesar 7. Sedangkan hasil analisis perkembangan motorik halus anak usia prasekolah setelah diberikan kegiatan fingerpainting diperoleh data pada tabel yang telah dibuat menunjukkan nilai tengah perkembangan motorik halus anak usia 36-72 bulan adalah 6, dengan nilai terkecil 3 dan nilai terbesar 7. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti yang dilakukan oleh Lilis Maghfurah diperoleh karakteristik responden yang didapat sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan atau 24 anak, yaitu 54,5%. Hampir sebagian anak berusia 61-66 bulan atau 18 anak sebesar 40,9%. Dan sebagian kecil berusia 48-54 bulan. Pada hasil dan pembahasan penelitian diperoleh sebuah data dalam bentuk tabel 1 yang dapat dijelaskan bahwa sebelum dilakukan metode bermain puzzle, didapatkan sebagian besar 50% sebanyak 26 anak berkembang motorik halusnya normal. Sedangkan pada data berdasarkan tabel 2 setelah diberikan metode bermain puzzle, didapatkan hampir seluruhnya 88,4% dengan jumlah 38 anak berkembang motorik halusnya normal. Nah, pada persamaan kali ini yang dilakukan Nunung dan kawan-kawan tahun 2017 dengan penelitian yang dilakukan Lilis Maghfurah tahun 2018 adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh terhadap perkembangan motorik halus anak usia prasekolah dan sama-sama menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan one group pretest and post-test. Sedangkan perbedaannya ada pada variabel bebas yang digunakan.
Pada penelitian oleh Lilis Makfuro tahun 2018 menggunakan metode puzzle, sedangkan penelitian yang digunakan oleh Lilis menggunakan fingerpainting. Pada perbedaannya adalah kelebihan penelitian yang dilakukan Lilis tahun 2018 terletak pada hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga data hasil penelitian yang telah dilakukan bisa terlihat jelas. Selain itu, pada metode penelitian ini, uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan bantuan perangkat lunak komputer program Statistical Project and Service Solution atau SPSS 16.0 for Windows dengan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini adalah kurangnya menampilkan ilustrasi gambar yang menunjukkan hasil penelitian dengan menggunakan puzzle. Kelebihan penelitian yang dilakukan Nunung dan kawan-kawan tahun 2017 terletak pada hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga pada hasil penelitian yang telah dilakukan bisa terlihat jelas. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini adalah kurangnya menampilkan ilustrasi gambar yang menunjukkan hasil penelitian dengan menggunakan fingerpainting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.